wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa awliya wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa shalihin wa ulama'il musaddiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa man yu'awinu ala nasri hadzal kitab sayyi'ul lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi qidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man syaqallah talabal ilma nurusaqain ilmu lilma'adi krono akhirat. Man syaqallah talabal ilma nurusaqain ilmu lilma'adi krono akhirat. Pada dimaju mengorong sokongan lawan oleh keutamaan bila rasa disangking pangeran. Bila rasa disangking pangeran engkau dituduh. Bila rasa disangking pangeran dan paling dituduh. Fala yusrani mongko kau ingsun. Fala yusrani mongko kau ingsun. Ila inosiro kali dihi mailuduni
perkara hak wa ila lan mulia adalah la ilahi orang awal wani muta'allim wa huwa wani muta'allim la ilahi orang awal wani muta'allim wa huwa wani muta'allim bayanu Jadi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan keutamaan ilmu sayyidallahu anka la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang beriman dan yang berilmu, yang dimaksud orang-orang yang beriman dan berilmu ialah orang-orang yang bisa bermanfaat ilmunya. Orang-orang yang bermanfaat ilmunya pasti Allah akan memuliakannya. Orang-orang yang beriman dan berilmu, yang bermanfaat ilmunya, sungguh oleh Allah akan diutamakan. Sungguh oleh Allah akan diutamakan orang yang mempunyai ilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang bisa berbuat manfaat ilmu itu tersebut. Jadi ilmu itu yang paling diutamakan dibandingkan yang lain-lain. Diibaratkan ketika sampean dapat kawan, sampean berilmu atau beribadah. Kita ini sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti memilih thalabil ilmi, mencari ilmu, ketimbang melaksanakan suatu ibadah-ibadah yang tidak punya ilmunya.
Lebih baik kita belajar ilmunya terlebih dahulu dibandingkan kita beribadah apapun jenis ibadahnya tanpa kita memiliki ilmu, kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya majelis taklim itu lebih diutamakan dibandingkan sampean melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Itu lebih diutamakan mencari ilmu dibandingkan sampean melakukan atau melaksanakan sholat sunnah tahajud 100 kali. Pahalanya itu hampir sama dengan sampean duduk di majelis ilmu. Jadi sampean harus mempunyai ilmu terlebih dahulu, baru ketika itu sampean baru bisa melaksanakan amaliyah ubudiyah yang sampean sudah sampean pelajari. Dan ketika orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki ilmu, pasti Allah akan meninggikan derajat-derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Setiap orang yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki kealiman di sisi Allah yang luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat seseorang tersebut. Ketika sampai ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampean harus bisa memiliki ilmu. Meskipun ilmu itu sedikit, yang terpenting bermanfaat. Ketika sampean sedang mencari ilmu, sampean harus semata-mata karena akhirat. Orang yang mencari ilmu, orang yang beribadah hanya semata-mata akhirat, tujuan akhirat, itu sedikit. Jadi jangan sampai sampean ini mencari ilmu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rasa kepingin, nanti saya tak belajar ini biar saya jadi orang apa. Tidak perlu kita memikirkan kita mau jadi apa. Karena Allah sudah jauh sendiri. Siapapun orang yang berilmu tanpa dirinya meminta, dia akan diberikan pangkat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dia meminta, dia akan diberikan kedudukan derajat-derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dia minta, orang yang berilmu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggal belajar. Tidak usah memikirkan nanti mau jadi apa. Ketika kita masih ngomong seperti itu, berarti ilah dunia al-akhirah ikang ino. Kita akan hina nanti karena kita mempelajari suatu ilmu semata-mata agar urusan duniawi kita
tergampangkan, tercukupi. Itu tidak boleh. Seperti halnya kita nggak yakin dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ketika sampeyan sholat 5 waktu, setelah melaksanakan sholat 5 waktu, sampeyan selingi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata tujuan utama sampeyan kepingin terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepingin disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepingin dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepingin diberikan belas kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, di situ akan kita selingi untuk zikir amalia kita. Jangan sampai sampean terlalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pilar 5 waktu itu mutlak kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kepingin berdoa, ambil di sunnah duha ataupun sholat tahajud di waktu malam. Itu untuk doa-doa hajat-hajat sampean. Tapi kalau untuk sampean melaksanakan 5 waktu, itu murni dan mutlak kita ini yang sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa pengertian kita, bentuk rasa penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tidak meminta upah ataupun bayaran. Jadi mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai dibolak-balik. Kenapa ya doanya saya kok gak gampang dimustajabah? Padahal 5 waktu terus berdoa kok gak dimustajabah. Pada hakikatnya 5 waktu ini untuk menjaga tiangnya agama. Jadi murni penyembahan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak boleh berdoa? Boleh. Asalkan kalau bisa jangan di waktu 5 waktu tersebut. Biar tidak masuk urusan duniawi kita. Makanya ulama-ulama salaf kalau berdoa itu biasanya di waktu malam hari. Dari jam 12 malam sampai subuh beliau melakukan ibadah-ibadah sunnah, juga melakukan ataupun melaksanakan zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang masuk dalam kategori tujuannya hanya akhirat itu semakin sedikit. Lama-kelamaan akan menjadi propaganda membingungkan. Karena agama ini tidak bisa menjamin seseorang itu menjadi seorang kaya raya. Yang sampai pelajari agama Islam tidak bisa menjamin sampean menjadi orang yang kaya raya. Tapi dalam sampean beragama dan mempelajari suatu agama Islam, minimal sampean itu bisa memperbaiki akhlak ataupun perilaku yang disuruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iya dunia utawi kelakuan, dunia iku utawi dunia, aku lu iku luwih siti minal qalili ketimbang saking barang kang siti. Wa asikuha utawi wong kang berdene dunia dalu iku luwih ila minat dalili kalimbang wong kang ila. Dengan adanya kita ini mempelajari, kita harus betul-betul apapun yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah akan memberikan kepada semua hamba-hambanya. Entah itu hambanya yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang-orang yang munafik, pasti Allah akan memberikan. Karena Gusti Allah itu Ar-Rahman. Tetapi tidak dengan Allah memberikan kepada hamba-hambanya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu akan diberikan Allah kepada hamba-hambanya hanya orang-orang hamba yang bisa mengamalkan suatu amaliyah-amaliyahnya yang dianggap oleh Allah kekasihnya sendiri, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu akan diberikan Ar-Rahim. Tanda-tanda Ar-Rahimnya Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya seperti kita ini, meskipun tidak kaya raya, meskipun tidak bergelimangan harta, minimal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan, memberikan rasa cukup. Jadi sampai jangan berdoa menjadi orang yang kaya raya, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang-orang yang cukup untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dilandasi sampean berdoa dengan minta agar diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampean akan merasa bingung. Sampean akan merasa bingung, dan bila perlu akan bingung. Tusimu butuhanke apa dunia dijadi lawan siire, kau dunia engkau batumi dan senajan kang apa itu dunia bagu kau tapi kau berahiru ibu pada kagungi kabe bila dalili lawan tanpa Allah kan nuduhake. Yang dagi dan sayujo li ahli ilmi kedui ahli ilmu, li ahli ilmi kedui ahli ilmu. Alhamdulillah apa bentuk orang ngerusake ngersoake dan selalu sama ahlul ilmi dilkomai engawai ahlul ilmi atkomai lawan toma fi dalam khairul liyani
Mereka takarui wadadane ummati wal madallati dan nasor wal ibadu ta'ifat kadalika iku kaya mangkono kawadu nurahu bisa digerteni dalika mangkono bil kitabi dalam kitab al-akhlaqi ikang akhlak bil kitab dalam kitab al-akhlaqi akhlak sabda asabda mikira sayu sabasal imanu sabah imam al-adadu al-muzadu yang lain dalam dimana buah kerusakan utawa mati berdasari beribu keluar mutaswiru ibu keluarkan air kaki utawa bunga lalu dia urimina utami sifat iman kaya aku kau ketui pangeran itu sifatu itu sifat siji di kelawan pangeran masuk satu kang kita ini mencari ilmu untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian kita, an-nawa, yaitu kerusakan atau mati. Jadi orang-orang yang mati harus memiliki ilmu. Orang-orang yang mati itu harus mempunyai ilmu. Meskipun sedikit atau banyak, yang terpenting
bisa bermanfaat. Meskipun tidak bisa bermanfaat kepada semua orang, minimal bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk menjaga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mempunyai dan memiliki ilmu, kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu harus melakukan perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang bertawadhu. Bertawadhu itu selalu mengalah. Bertawadhu itu selalu mengalah. Jadi ketika sampean kepingin jadi orang-orang yang takwa, sampean juga harus melakukan perkara-perkara yang tawadhu. Karena di dalam kitab ini, gimana caranya kita itu harus selalu belajar tentang tata krama. Jadi bagaimana caranya pun kita harus mempelajari tentang tata krama. Ketika kita ini menjadi orang-orang yang bodoh, itu akan menjadikan kebingungan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita ini mau menjadi orang yang bodoh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan akal pikiran kita yang sempurna. Allah itu memberikan akal kita ini akal yang sempurna, bukan akal-akalan. Jadi bagaimana caranya ketika Allah sudah memberikan akal pikiran kita yang sempurna, jangan mau kita menjadi orang-orang yang bodoh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, meskipun kita ini kurangnya berhati-hati, tapi tidak akan pernah parah dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak berhati-hati. Parahan orang yang tidak berilmu. Dikarenakan apa? Orang berilmu itu tinggal melihat bagaimana caranya untuk mempelajari ilmu-ilmunya tersebut. Kalau tidak punya ilmu sama sekali, tidak akan bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dijauhkan oleh Abu Hanifah, li ashabi baraqatan ya Abu Hanifah adamu qada qadriyani sirakabe amala ibira surga imamu ikabe wawasi ulang qada jumani sirakabe andakaku ibira lakon wal ilama
talibul ilmi kedua wong kang nuntut ilmu ayya hasila awalnya kang hasila sapa talibul ilmu sudah ditulis sudah ditulis harus ditulis. Jadi seorang murid itu, seorang santri harus bagaimana caranya nututin gurunya, ngerti maksudnya? Jangan gurunya yang ngikutin muridnya. Kalau bisa muridnya yang ngikutin gurunya. Belajar biar cepat. Ini untuk kecerdasan sampean. Kalau sampean lemot, tidak nyampe, tidak selesai. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Wayang bagi dan sayu dari talibul ilmi kedua wong kang nuntut ilmu ayya hasilu awalnya kang hasilaken sapa talibul ilmu kitab al-wasiyati wasiyah allati kang nulis kata Abu Hanifah allati kang nulis kata kitab wasiyah Abu Hanifah dan sapa Abu Hanifah limu sapa ketika sampean ini belajar kitabnya, minimal sampean itu harus mempunyai buku untuk menulis apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Ketika sampean kejar itu hidayah, kejar itu ilham yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sampean koneksikan kepada tangan sampean dan pulpen sampean untuk menulis. Orang mencari ilmu, mempelajari ilmu itu harus siap dengan pulpen dan bukunya. Pulpen dan buku harus siap, kitab-kitabnya juga harus siap. Karena kita ini tidak bisa langsung cerdas, itu tidak bisa. Langsung pintar itu tidak bisa. Dengan adanya kita mengambil pulpen dan kitab maupun bukunya, setidaknya ketika kita nanti lupa, kita pelajari diulang-ulang terus-menerus. Itu
yang akan menjadikan kita itu ingat. Seperti halnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, Iqra ya Rasulullah, Iqra ya Rasulullah, bacalah, bacalah, bacalah. Ketika sampai ini membaca, sampai harus mempunyai kitabnya dan tulisan yang sampai harus dibaca ulang lagi. Umpama kitabnya nggak punya, bukunya nggak ada tulisannya, mau baca mau dibaca apanya? Jadi kita itu harus mempersiapkan kitab dan pulpen. Di waktu-waktu kita nanti lalai lupa, kita koreksi terlebih dahulu, dibuka kembali dan dibaca kembali agar kita ingat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu